Halo Sinekrip, balik lagi bersama saya Indra dan Danita. kali ini kita akan membahas sebuah film gladiator, series gladiator yang kita temui di Catch Play. Jadi saat kita mencoba buka Catch Play nyari-nyari mau nonton apa nih, dan ternyata ada nih Spartacus House of Usher. Ya, kirain series Spartacus ini gak akan ada lagi lanjutannya. Ternyata ada. Jadi setelah 10 atau 12 tahun lalu, waktu segitu, akhirnya series Spartacus muncul lagi. Yes. Pastinya ciri khas series Spartacus juga balik lagi ya. Yang kalian nonton pasti ya, kalau udah dewasa boleh, kalau belum dewasa mungkin harus tunda dulu ya. Apalagi kalau nontonnya di ruang tengah itu pas di ruang tengah ada keluarga, misalkan kalian masih tinggal dengan orang tua, pas nonton Spartacus House of Usher harus tengok kiri kanan dulu ya. Soalnya kenapa nih? Ya soalnya di sini gore-nya masih seperti di seri-seri sebelumnya, gore-nya masih kencang, terus apalagi sex scene-nya juga ya di sini masih bertebaran di tiap episodenya. Jadi beneran harus agak waspada nih. Kalau ditonton di ruang tengah kalian, di TV kalian dan rumah kalian masih bersama tinggal di orang tua, itu pasti berbahaya, nanti ada awkward moment. Untuk cast-nya sendiri, Spartacus House of Usher ini dibintangi oleh Nick Tarabai, terus ada Tenika Davis, Graham McTavish, Ivana Bakuro, Michael Vaughan, dan masih banyak lagi yang lain. Dan buat yang mau nonton juga, ini ada 10 episode, yang mana di setiap episodenya pasti ya selayaknya film-film series Hollywood, ini 50 menit sampai 1 jam gitu. Jadi harus meluangkan waktu 10 jam total. Untuk menyelesaikan si series Spartacus House of Usher. Tapi jangan khawatir, misalnya rentangnya jauh nih dari episode 1 ke berikutnya, masih ada recap ya. Iya, enaknya itu. Jadi setiap episodenya kita di depan review dulu. Juga. Jadi kalau udah lupa juga, bahkan yang udah lupa series selamanya juga itu aman-aman aja sebenarnya di sini ya. Soalnya di sini enaknya timeline-nya ada alternate timeline yang dihadirkan oleh House of Usher ini. Jadi buat kalian juga yang memang ngikutin Spartacus 1, 2, dan 3, jadi gak usah heran, gak usah bingung. Kalian mikirnya si Usher itu kan sebenarnya udah meninggal, udah mati harusnya, tapi kok bisa hidup? Nah itu tuh nanti di sini dipakai alternate timeline tadi. Jadi ini versi what if-nya, versi Romawi lah. Jadi sinopsisnya, kalau di musim sebelumnya tuh Usher tuh udah meninggal kan ya. Tapi nah ini karena alternate kayak what if gitu, jadi sebenarnya Usher ini hidup lagi. Hidup lagi tapi dengan nasib yang berbeda gitu. Dia sekarang berhasil dan dihadiahi ya. Iya, karena berhasil membunuh si Spartacus. Dia dihadiahi sebuah ludus oleh Romawi ya. Dan itu karena itu sekolah gladiator, jadi harus membuat gladiatornya tuh andal ya, dan dibandingin sama yang lain. Tapi dia tuh masih sempat dapat ejekan gitu ya, karena ya riwayat dia sebelumnya seperti itu, jadi banyak yang nggak suka nih sama Usher. Makanya dia susah juga untuk mencari gladiator ya. Akhirnya dia menemukan nih, karena pingin sesuatu yang unik, yang berbeda dari gladiator yang pernah ada, nemu cewek. Sebenarnya dia cewek ini tuh hamba budak. Sebenarnya namanya Neferet ya. Cuman kata si Usher, aduh ini kurang menjual namanya. Akhirnya dia ganti pakai nama panggung namanya Achillea. Dan di episode pertamanya aja ini tuh dikasih bridging dulu ya. Jadi sebelum kita memulai si keseluruhan seriesnya, kita dikasih bridging oleh Lucrezia yang jadi Lucy Lawless. Kalau kalian nonton seriesnya Spartacus pasti udah nggak asing lah. Oke, untuk yang oke-nya di series House of Usher ini, orang suka ini idenya ngambil alternate timeline atau alternate universe atau alternate story dari Spartacusnya. Jadi emang bisa ngembangin lagi nih dari series yang Spartacus sebelumnya. Terus kita kan ini ngambil karakter di sini yang memang dibenci sama para fans di serial Spartacus, dan ini dikasih what if-nya Usher gimana kalau tidak mati dan jadi punya ludus ini, dan jadi ternyata Dominus. dan lumayan oke juga buat diikutin kan kita. Jadi kita ngikutin orang yang sebenarnya kita nggak suka. Iya benar. Tapi banyak yang lebih tidak kita sukai lagi di series ini. Ternyata dia tuh mungkin hanya korban dari sistem. Kalau aku suka, kayaknya ini benar-benar produksinya oke sih, transisinya tuh unik-unik ya, kayak dipikirin kayak misalnya dari kain pindah ke scene berikutnya, terus ada juga kolam gitu kayak menarik aja sih buat diikutin, jadi nggak bosan nontonnya. Terus selain transisi,
kelihatan banget juga sih kayak dipikirin tuh pakaiannya, kain-kainnya oke. Padahal tuh kalau dilihat-lihat detail itu tuh nggak dijahit kayaknya, tapi ya gitu kayak bagus gitu. Udah maksimal. Udah maksimal banget. Seniat itu kalau bikin. Sampai make up, rambutnya juga bagus-bagus. Terus buat pecinta gladiator, film-film bertema gladiator bakal terpuaskan sih di sini karena kayak darahnya di mana-mana itu benar-benar meyakinkan, terus gore-nya dapet, terus kesadisannya, kebrutalannya, sama ekstrasnya banyak banget juga oke. Terus juga arenanya arenanya bagus. Dan ya itu jadi bakal puas sih kalau nonton ini karena udah ngasih visual yang menyenangkan sebagai penikmat series gladiator. Tadi juga ya soal ciri khas Spartacus di sini masih ada slow motion. Oh iya. Darah-darahnya dan juga ya bisa diperkirakan adegan ini nih slow motionnya yang oke-nya gitu. Dan bahkan beberapa adegan gore-nya juga kadang ada di slow motion lumayan mantap. Tapi ini disclaimer dulu, ini memang bukan tontonan buat semua umur ya. Tapi ini membuktikan kebrutalan, ketidakmoralan, kebejadan di abad segitu ya di warga-warga Romawi saat itu. Jadi ini memang ya bisa dibilang emang diperlukan untuk ya memperlihatkan gitu orang-orang tidak bermoral di zaman Romawi itu gitu. Ya uniknya tuh sebenarnya ini kontra sih karena kan si warga Romawi itu terlihat religius ya. Karena kita bisa ngeliat dari dialog-dialognya selalu melibatkan dewa. Tapi mereka juga melibatkan dewa dalam kejahatan gitu. Semoga dewa melancarkan rencana-rencana jahat gitu. Kayak menarik aja, mereka beriman tapi juga sebenarnya sadis gitu. Ya kan bahkan itu si mayat orang-orang yang meninggal di arenanya itu kan dibilang buat persembahan dewa padahal ya. Iya, aku juga suka ini sih kayak mungkin ini juga disesuaikan sama ya abad segitu ya. Kayaknya mungkin kalau ngelihat Julius Caesar mungkin 14 sebelum Masehi mungkin ya kisaran itu ya. Tapi bahasa yang digunakan saat itu mungkin juga walaupun bahasanya terbatas dan di series ini tuh ditunjukin kalau thank you diubah jadi gratitude yang aku suka tuh. Terus juga ada kayak misalnya mohon maaf tuh nggak sorry tapi apologies gitu kayak bagus sih. Terus juga yang menarik itu kalimat-kalimatnya tuh puitis walaupun kayak nyindir kayak jahat tapi terdengarnya tuh jadi indah aja. Saat si ini nih pas istrinya Caesar ngasih opium di birnya tuh dibilangnya tuh mencemari. Bagus sih, jadi benar-benar kita diajak ke sana gitu. Walaupun kata-kata fucking ini bertebaran ya. Sama menurut aku untuk serial, untuk tontonan gladiator, series ini berhasil nunjukin kalau kayak gladiator itu mempertaruhkan nyawanya, terus kayak nyawa itu nggak bernilai gitu ya. Maksudnya ditunjukkan di series ini dengan oke sih gitu. Jadi kayak kita ikutan tegang apakah dia berhasil memenangkan, dia jadi juara atau enggak, atau kayak mati sia-sia gitu. Itu di sini tuh banyak surprise yang kirain bakal ini jagonya ternyata mati gitu aja. Bahkan ada yang nggak ketebak yang kecil itu loh yang bertiga kayak ngelemparin pedang meninggal itu. Pokoknya di sini memang ya tontonannya dapet buat yang suka gladiator. Sama di sini juga bagusnya ya tadi kan itu menunjukkan ya secara eksplisit moral bagaimana keadaan bangsawan ini dengan bangsawan itu ya dan perbudakan masih ada politik mungkin politiknya percintaan juga ada, politiknya terlalu banyak intrik di sini. Kekurangannya dari aku tadi sempat dimention sih di awal karena film ini tuh tidak mengikuti series ini tuh nggak ngikutin series-series yang sebelumnya jadi ceritanya tuh beda dan ya kita bisa ngikutin yang baru ini aja gitu tanpa harus ngeliat ke belakang sebenarnya karena udah yang sebelumnya tuh udah meninggal, udah beda aja udah beda timeline gitu. Jadi memang sebenarnya itu menurut orang bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan. Kelebihannya ya tadi kan buat yang baru mau ngikutin Spartacus ya enjoy aja. Iya, apalagi kan sebenarnya di awal dikasih bridgingnya sama si Lucy Lawless itu juga udah aman. Bisa ngejelasin sih sebenarnya ini tuh. Tapi ya kekurangannya mungkin itu sih tadi kalau yang buat yang penggemar yang season 1 sampai 3-nya itu jadi apaan sih kampret ini gitu. Ada lagi. Gitu. Itu sih kekurangannya. Biasanya kan pemeran utama tuh karakter yang kita sayangi ya, kita sukai. Kalau di situ beda. Ini tuh adalah orang yang udah ada gitu di sebelumnya dan dibenci gitu. Makanya agak ya kekurangan mungkin karena dia nggak disukai sebagai karakter yang kita inginkan gitu. Nggak lovable gitu. Dan ya karena dia nggak disukai jadi mungkin agak susah ya buat kita
kayak merasa simpati atau relate sama dia karena dianya nyebelin gitu. Dari awal aja dia nyebut gladiator dia sebagai stok. Kayak terus suka marah-marah lah, kata-katanya kasar gitu. Terus juga nggak peduli sama nyawa-nyawa gladiatornya, tapi dia pusing sendiri pas nyari gitu karena susah ya. Jadi menurut aku juga ini bisa jadi agak sulit diterima sama penontonnya karena karakternya tuh nyebelin. Tapi seiring series ini berjalan, karakternya juga agak berubah kok, jadi lebih tenang, lebih bijak, dan dia juga malah jadi lebih lebih ngasih advice nih ke Corys, jangan dulu nyerang kayak gitu. Jadi ya kita juga ikut tumbuh nih sama perkembangan karakternya si karakter utama Asher ini. Kita tahu lah sisi lain. Meskipun dia memang menyebalkan, itu tidak mengubah itu ya. Cuman seiring ini series dari episode 1 ke 2 kita lihat kok perubahan dia jadi yang nyebelin banget jadi agak nyebelin lah gitu. Mendingan. Benar. Menyambung dari Nita juga memang masalah terbesarnya ya memang karakter utamanya itu, dan ya itu bikin kita juga kurang emotional attachment ke setiap karakternya. Bahkan di sini hampir semua karakternya menurut orang nggak ada yang sedalam di series 1 sampai 3 gitu. Dan di sini tuh ya karena memang orang udah ngikutin aja jadi masih enjoy aja buat nontonnya, tapi ya nggak ada rasa simpati atau gimana gitu kan semua karakter yang ada di House of Azure ini. Ya karena kebanyakan di House of Azure ini semuanya gitu kan sih, kayak nyebelin terus nggak ada yang mau kita hiraukan. Iya, bahkan Aquilia juga agak-agak itunya kurang dalam sebenarnya. Nggak bikin kita jadi pingin ke dia respect gimana ya, karena ceritanya juga nggak berfokus ke dia terus gitu. Dan kalau kita kebandingin sama season 1 Spartacus ini, di sana kita punya kayak karakter Faro, Agron, terus Onamus sampai Mira. Mereka itu ya bukan cuma pelengkap si seriesnya aja gitu, bukan karakter-karakter yang cuma biarin ada doang, tapi mereka beneran fondasi dari setiap si seriesnya. Bahkan ya konflik-konflik juga bisa bermunculan dari situ tuh, dan bikin si series Spartacusnya ceritanya bisa lebih kuat lagi sebenarnya dengan karakter-karakter yang lebih kuat tentu. Kalau sekarang di sini tuh kita cuma dikasih Asilia aja ya. Asilia ya cuma ya jatuhnya kan ngelihat dia cuma jadi pembeda doang, atau enggak kayak ini ya, kayak isu yang di Hollywood lagi woke yang tadinya karakternya cowok diganti cewek, takutnya pakai itu aja ikut-ikutan dan jadi alasan buat manjangin si series Spartacus ini. Kalau dari aku sih ini sih kayak misalnya bertarung nih, Aquilia juga misalnya dia sama siapa, terus dia tuh udah terlalu pede gitu bakal menang, harusnya lebih jaga-jaga dulu, lebih tenang dulu karena musuh barangkali belum bener-bener tumbang gitu. Dan ada tuh momen kayak misalnya dia udah happy, udah dibales, diserang gitu, akhirnya malah berbalik tuh kondisinya, malah si itunya yang ngerasa menang kalah gitu kayak. Nah, mungkin itu pesan moral juga. Jangan sombong dulu sampai memang dihabisi. Sampai benar-benar soalnya ini terjadi beberapa kali sih, kayak sayang banget gini-gini lagi gitu. Goceknya kayak gitu. Yang orang kurang serp juga ini soal si Asilia. Kenapa dia? Kan ya mungkin pertama dia ada love interest sama si Keladus. Nah tiba-tiba di ending kenapa dia harus ada love interest sama anaknya Keladus juga kan, padahal maksudnya dengan bisa dapat sama-sama ngerasa kehilangan, ngerasa gimana, jadi bukan ditampilin love interestnya atau jadi lebih akur, lebih baik gitu karena sama-sama ditinggalkan, tapi ini malah dibuat kayak gitu. Dan menyayangkannya tuh di waktu yang cukup dekat ya, maksudnya nggak berkabung dulu apa sedih, kayak nggak lama gitu langsung hayu aja tapi gitu. kan ya memang ciri khas Spartacus mungkin biar ada di episode ini mau ada adegan panas mana lagi nih yang belum dicari. Kita keluarin siapa lagi nih. Oh ya si ini aja coba lah. Iya, aku pikir si anaknya ini kayak setia sama pacarnya itu kan, ternyata nggak juga. Ya, namanya juga kebejadan moral di zaman Romawi. Iya sih, jadi ya oke lah, masih kita maklumi ya. Namanya juga dunia Spartacus. Kalau dari scene favorit ya itu scene pamungkas, scene ending aku juga suka yang mana itu juga bisa nyambung apakah ini bakal ada season 2-nya nih. Soalnya kan emang belum beres ya sebenarnya, tapi ya kalau ada season 2-nya juga ya bolehlah kita tonton lagi, soalnya emang ngegantung gitu. Ini belum beres dengan si Azure ngebunuh si utusan Caesar ini, apakah gimana, dan itu scene berantemnya juga itu bukannya Julius Caesar, emang Caesar itu. Iya. Bukan siapa sih yang akhirnya dia mau datang terus nggak jadi itu
Carasius ya. Iya, Carasius. Itu yang dibunuh tuh Caesar. Yes. Dan yang menariknya kan dalam catatan sejarah juga Julius Caesar tuh memang ditikam sebanyak 23 kali oleh senator Romawi yang bilang katanya tuh lu tuh terlalu berkuasa nih, terlalu bikin nggak bagus sama republik gitu. Makanya di catatan sejarahnya juga memang meninggal gitu. Tapi sekelompok orang bukan sama Assur ya, itu fiktif kalau yang gitu. Ya lumayannya tuh akhirnya kita juga menyebalkan ya karakter dia. Akhirnya kena batunya juga kita akhirnya dihabisi juga gitu. Iya benar-benar. Gitu. Dan lumayan dengan menggunakan teknis-teknis visual yang tadi ya, brutal dan juga ya itu slow motion di saat hujan. Memang itu gayanya Spartacus ya. Langsung aja kita ke Sinescore Spartacus House of Assur. Berapa nih? Dari aku 6,5 per 10 opium. Sama, dari saya juga 6,5. Sebenarnya series ini masih punya potensi yang mantap. Andai saja semua case-nya bisa lebih kuat gitu. Bisa dibilang series season yang paling lemah dari semua season Spartacus yang udah ada. Oke, jadi buat kalian nih para fans garis kerasnya Spartacus atau yang ngikutin atau suka dengan gaya film-film gladiator, series-series dengan tentang sejarah-sejarah Romawi. Walaupun akurasinya belum tentu sama ya. Iya, pokoknya kan ini mah sekedar hiburan. Jadi pokoknya yang menyukai series-series seperti ini, politik, penuh intrik, penuh gore, penuh adegan panas. Ini pasti jadi tontonan yang mantap juga buat kalian dan juga buat yang baru mau ngikutin juga ini masih cocok ya. Langsung aja langganan Catch Play. Dan kalau kalian di Catch Play itu enaknya emang beneran ini tanpa sensor, tanpa cut. Pokoknya yang sesuai dengan hasil dari aslinya ya itu yang bakal kalian nikmatin di Catch Play-nya juga. Tapi berhubung bulan puasa nih mungkin nontonnya malam ya. Iya, jadi soalnya kalau kalian nonton tontonan series yang bisa dipakai buat menunggu berbuka, ini bukan series yang tepat ya. Jadi sebaiknya mungkin untuk dari berbuka sampai menunggu sahur ini tepat, tapi kalau dari sahur menunggu berbuka ini bukan tontonan yang bisa pas. Batal sih kayaknya ya. Jadi langsung aja langganan Catch Play sekarang dan bisa maraton nih habis tarawehan atau menjelang sahur bisa nonton dulu. Dan juga buat kalian yang memang mau cari juga Spartacus yang dulu-dulunya, jadi pengen banget. Coba deh aku pengen tonton ulang Spartacus yang pertama sampai yang ketiganya juga masih itu semua ada di Catch Play, jadi nggak usah nyari link aneh-aneh, langsung aja langganan Catch Play atau aja. pengen nyari yang lain misalnya yang film-film seru atau serial lainnya bisa juga di Catch Play ya. Ada Indonesia, ada dari Korea, lengkap ya. Ya pokoknya banyak lah bisa kalian nikmatin di Catch Play. Dan buat tadi juga ya untuk menemani kalian saat bulan puasa, mau nonton apa buat menemani kalian menunggu berbuka, langsung buka aja Catch Play. Tapi ya tadi dipilih-pilih juga ya, tidak semuanya bisa menemani kalian sampai berbuka puasa. Gimana menurut kalian yang udah nonton Spartacus 1-3 juga, dan kalian juga yang udah ngikutin House of Assur ini, menurut kalian ini mendingan dilanjutin atau menurut kalian emang bagusnya udah berhenti aja di Spartacus ini? Silahkan komen di kolom komentar juga ya. Dan mungkin cukup saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.